Sejak pedang api berada di tangan sang panglima, kabar tentang kekuatannya menyebar jauh, melampaui batas tanah Gayo. Para pedagang yang singgah di pasar-pasar Aceh Timur, para pelaut yang berlabuh di pesisir, bahkan para prajurit dari negeri asing, semua pernah mendengar bisikan tentang senjata merah menyala yang konon tidak terkalahkan. Kabar ini ternyata sampai juga ke telinga para musuh Aceh, dan bukannya membuat mereka takut, justru memancing mereka untuk menguji kebenarannya. Musim itu, langit Aceh tidak seindah biasanya. Awan hitam sering menggantung di atas gunung, dan angin utara membawa bau logam, tanda bahwa perang besar akan datang. Mata-mata melaporkan bahwa pasukan asing bergerak dari arah barat, jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Aceh. Mereka datang dengan senjata yang belum pernah dilihat sebelumnya, dengan baju besi yang mengkilap dan kapal-kapal besar yang bisa menembakkan peluru dari jauh. Penduduk kampung mulai khawatir, tapi sang panglima tetap tenang. Dia tahu, selama pedang api berada di sisinya, tidak ada kekuatan yang bisa menaklukkan tanah leluhur. Malam sebelum pertempuran, panglima melakukan ritualnya seperti biasa. Dia duduk bersila di depan pedang api, matanya terpejam, dan tangannya menyentuh tanah. Doa-doa lirih keluar dari bibirnya, bercampur dengan suara angin malam. Orang-orang yang melihat mengatakan bahwa kilau merah pedang itu semakin terang, seolah-olah merespon panggilan tuannya. Ada yang bersumpah melihat bayangan sosok tinggi berpakaian perang berdiri di belakang panglima, memegang tombak, dan menatap ke arah medan pertempuran yang akan datang. Keesokan paginya, perang pun pecah. Dentuman meriam memecah udara, panah-panah beterbangan, dan teriakan perang menggema di lembah. Panglima maju ke garis depan dengan pedang api di tangannya. Setiap ayunan pedang itu meninggalkan jejak cahaya merah, dan setiap musuh yang terkena tebasannya jatuh seketika. Prajurit Aceh yang melihat pemandangan itu seperti mendapatkan tenaga baru. Mereka menyerang dengan semangat membara, percaya bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, perang hari itu ternyata berbeda. Musuh tampak sudah mempelajari taktik panglima. Mereka mengatur barisan sedemikian rupa, membuat panglima sulit mendekat ke pusat pasukan. Sementara itu, kabut tebal mulai turun dari gunung, membuat pandangan semakin terbatas. Suara dentuman meriam bercampur dengan teriakan, dan di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Seorang prajurit Aceh yang berada tidak jauh dari panglima, mengaku melihat cahaya merah pedang itu tiba-tiba meredup, seperti api yang hampir padam. Panglima terlihat berusaha mengayunkannya lagi, tapi kilau yang biasanya memancar tak lagi sekuat sebelumnya. Lalu, kabut semakin menebal, begitu tebal hingga jarak 1 langkah pun nyaris tak terlihat. Beberapa detik kemudian, panglima dan pedang api hilang. Tidak ada yang tahu persis bagaimana itu terjadi. Saat kabut perlahan menghilang, prajurit Aceh hanya menemukan tanah yang gosong, sama seperti ketika pedang itu pertama kali muncul. Tidak ada jejak tubuh panglima, tidak ada pedang, bahkan tidak ada tanda perkelahian di tempat itu. Seolah-olah keduanya lenyap begitu saja, ditelan bumi atau dibawa kembali ke langit. Kehilangan panglima dan pedang api membuat suasana perang berubah drastis. Pasukan Aceh yang tadinya bersemangat menjadi goyah. Mereka tetap berjuang, tapi tanpa kekuatan pamungkas itu, kemenangan tidak lagi pasti. Meskipun akhirnya musuh mundur karena perlawanan sengit, rasa kehilangan itu tertanam dalam hati setiap prajurit. Setelah perang, para tetua berkumpul untuk membicarakan misteri ini. Sebagian percaya bahwa dewa perang telah memanggil kembali pedang dan panglimanya karena waktunya di dunia sudah habis. Ada juga yang berpendapat pedang itu sengaja disembunyikan di suatu tempat rahasia agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka bahkan membuat aturan tidak tertulis. Siapapun yang mencoba mencari pedang itu hanya demi kekuasaan akan mendapatkan kutukan. Namun, cerita yang beredar tidak selalu menakutkan. Ada juga versi yang lebih penuh harapan. Dalam versi ini, Panglima masih hidup,
tapi berada di dunia yang berbeda, menunggu saat yang tepat untuk kembali bersama pedang api. Mereka percaya, suatu hari nanti, ketika Aceh berada dalam bahaya besar, kabut akan turun lagi, dan dari tengah kabut itu, Panglima akan muncul dengan pedang api yang menyala terang, membawa kemenangan seperti dahulu. Seiring waktu, banyak orang mencoba mencari pedang itu. Ada yang menjelajah hutan-hutan lebat Gayo Lues, menyusuri sungai-sungai kecil yang mengalir di antara pegunungan, bahkan mendaki bukit tempat pedang itu pertama kali ditemukan. Beberapa mengaku menemukan tanda-tanda aneh, seperti batu yang terbakar di tengah hutan, atau suara dentingan besi yang terdengar di malam hari tanpa sumber yang jelas. Tapi tidak satu pun yang benar-benar menemukan pedang itu. Generasi berganti, tapi misteri hilangnya pedang api tetap hidup. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Panglima dan pedangnya, dan mereka diajarkan untuk menghormati legenda itu. Karena bagi orang Gayo, pedang api bukan hanya senjata, tapi simbol semangat untuk melindungi tanah air, bahkan ketika musuh jauh lebih kuat. Sampai hari ini, ada orang-orang yang masih percaya pedang itu ada di suatu tempat, mungkin di dalam gua yang tersembunyi atau terkubur di bawah tanah, yang hanya akan membukanya untuk orang yang benar-benar layak. Dan keyakinan ini membuat legenda pedang api dari Gayo Lues tidak pernah benar-benar mati, melainkan terus hidup di hati masyarakat, menunggu saat untuk bersinar kembali.